Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Jakarta siang itu panas dan macet. Ronald dan Arnold, dua debt collector yang terkenal ganas dan arogan di kota ini, sedang berpatroli mencari kendaraan yang masuk dalam daftar sitaan. Mereka sudah biasa menghentikan mobil seenaknya di jalan raya, lalu menekan pemiliknya untuk menyerahkan kendaraan tanpa banyak perlawanan. Dan hari ini baru saja mereka menyita kendaraan dari seseorang di daerah Jakarta Selatan. Tapi berakhir damai. Dan mereka kembali mencari target baru. Mereka duduk di atas motor di pinggir jalan sambil memperhatikan mobil dan motor yang lewat. Dan tiba-tiba sebuah mobil hitam melaju dengan pelan. Itu mobil hitam. Kayaknya masuk daftar, ujar Ronald sambil menunjuk sebuah mobil hitam yang melaju dengan pelan. Arnold segera membuka aplikasi di ponselnya dan mengecek nomor plat kendaraan itu dengan buru-buru. Bener, bro, udah nunggak 3 bulan. Kita angkut aja. Tanpa pikir panjang, mereka mengejar mobil itu sampai di jalanan yang agak sepi. Mereka langsung menghentikan mobil itu. Ronald mengetuk kaca jendela depan dengan kasar. "Woi Pak, bisa turun sebentar? Kita dari Lessing," katanya dengan suara keras. Seorang pria bertubuh kekar dengan potongan rambut cepat menurunkan kaca jendela. Matanya tajam menatap mereka. "Kenapa?" tanyanya dengan nada datar. Ronald segera menyodorkan surat penarikan kendaraan. "Pak, ini mobil udah nunggak 3 bulan. Kita bawa dulu ke kantor." Pria itu tetap diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Dengan gerakan cepat, dia membuka pintu mobil dan keluar. Tinggi badannya hampir sama dengan Ronald dan Arnold, tapi auranya berbeda. Dia adalah Letnan Kolonel Rano Wijaya, anggota TNI Angkatan Darat. "Jadi kalian mau ambil mobil ini?" tanyanya sambil memandangi Ronald dengan mata tajam. "Ya, jelas. Kalau nggak mau ribut, kasih aja kuncinya, Pak," kata Ronald dengan nada mengancam. Ronald tak peduli kalau pria itu adalah TNI Angkatan Darat. Rano menyeringai. Lalu, dengan gerakan cepat, dia mencengkram bahu Ronald dan memegang leher Ronald. Ronald mengerang kesakitan. Arnold langsung pucat dan terdiam ketakutan di belakang Ronald. Rano menatap mereka dingin. "Kalian gak cek dengan teliti dulu, siapa pemilik mobil ini? Dan apakah ini kredit menunggak?" Arnold segera mengecek aplikasi Lessing lagi dan membaca nama pemiliknya, Letnan Kolonel Rano Wijaya, TNI Angkatan Darat. Dan ternyata Ronald salah, karena mengecek tadi dengan terburu-buru, ternyata mobil ini sudah lunas. Jakarta yang panas makin terasa membakar bagi Ronald dan Arnold. Dua debt collector yang biasanya garang kini, malah berhadapan dengan sosok yang salah. Letnan Kolonel Rano Wijaya, seorang perwira TNI Angkatan Darat, menatap mereka dengan tatapan tajam yang menusuk hingga ke tulang. Arnold masih terdiam ketakutan di belakang Ronald, sementara Ronald merasakan tekanan kuat di lehernya. Mereka berdua sadar, ini bukan target yang bisa mereka tekan seperti biasa. "Jadi, kalian asal sita saja tanpa cek benar." Suara Rano terdengar tenang, tapi justru semakin menakutkan. Arnold menelan ludah. Ia buru-buru mengecek aplikasi Lessing di ponselnya sekali lagi. Kali ini dengan lebih teliti. Matanya membulat saat membaca detailnya. Mobil ini sudah lunas sejak 6 bulan yang lalu. Sial. Arnold mencengkeram ponselnya dengan keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Iya, Pak. Ini kayaknya ada kesalahan," katanya gugup. Rano melepaskan cengkeramannya perlahan, tapi tatapannya masih tajam. "Kesalahan? Atau kalian memang kerja asal main kasar di jalan?" Ronald yang masih kesakitan mencoba tersenyum hambar. "Maaf, Pak. Kami nggak maksud begitu." Rano menarik napas dalam. "Saya bisa laporkan kalian ke polisi militer sekarang juga. Tapi saya kasih kesempatan, kalau kalian mau dengar baik-baik." Ronald dan Arnold saling pandang. Mereka tak punya pilihan. "Iya, Pak. Kami dengar," kata Ronald pelan. Rano menghela napas, lalu melirik motor mereka yang terparkir di pinggir jalan. "Naik motor sambil cari mangsa? Sudah berapa kendaraan yang kalian sikat hari ini?" Arnold menjawab, "Baru 1, Pak." Rano berkata,
membuat mereka semakin tegang. Kalian ini bekerja untuk perusahaan leasing, tapi caranya seperti preman jalanan. Kalian pikir nggak ada aturan? Kalian tahu nggak? Ada banyak debt collector yang berakhir di penjara karena main ancam dan paksa. Mereka diam. Selama ini, mereka memang selalu menggunakan cara kasar. Begitu mendengar kata, nunggak, pemilik kendaraan langsung mereka tekan tanpa ampun. Kadang mereka menahan STNK, mengancam bakal membawa mobil atau motor dengan paksa, bahkan tak jarang pemilik kendaraan harus merelakan motornya tanpa sempat bernegosiasi. Kalian punya keluarga? Tanya Rano tiba-tiba. Ronald mengangguk. Saya punya istri dan anak satu, Pak. Arnold menunduk. Saya juga punya istri, Pak. Rano menatap mereka tajam. Kalau ada orang lain yang melakukan ke istri kalian seperti yang kalian lakukan ke orang-orang, kalian terima? Sebuah tamparan keras terasa di dada Ronald dan Arnold. Mereka tak bisa menjawab. Rano melangkah mundur. Dengar baik-baik. Saya kasih satu kesempatan buat kalian berubah. Kalau saya lihat kalian masih main kasar di jalan, kalian berdua saya pastikan gak bisa kerja lagi di Jakarta. Mereka menelan ludah. Itu bukan ancaman kosong. Tanpa berkata lagi, Rano masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi, meninggalkan dua debt collector itu dengan pikiran berkecamuk. Setelah beberapa detik diam, Arnold akhirnya membuka suara. Gimana, Ron? Kita lanjut kerja, atau? Ronald menatap jauh ke depan. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan pekerjaannya. Setelah insiden dengan Letkol Rano, Ronald dan Arnold masih tercengang. Biasanya mereka tak pernah merasa bersalah saat menyita kendaraan, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu di dalam hati mereka yang terasa mengganjal. Mungkin rasa malu, atau mungkin kesadaran bahwa selama ini mereka telah bertindak semena-mena. Arnold mengusap mukanya berpikir sejenak. Gila, Ron. Gue baru kali ini ngerasa takut gini. Ronald menghembuskan napas panjang. Gue juga, Nol. Dulu kita nggak pernah mikirin gimana perasaan orang-orang yang kita ambil kendaraannya. Yang penting target tercapai, dapat komisi. Arnold mengangguk pelan. Iya, tapi kalau dipikir-pikir, kita udah kelewatan. Mereka terdiam sejenak. Lalu Ronald berdiri dan menepuk bahu Arnold. Mulai sekarang, kita kerja lebih profesional. Nggak ada lagi main kasar. Kalau memang harus ambil kendaraan, kita lakuin sesuai prosedur. Arnold mengangguk mantap. Setuju. Kita mulai dari nol lagi. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, target mereka adalah seorang tukang ojek online bernama Pak Haris yang motornya sudah menunggak 3 bulan. Biasanya, Ronald dan Arnold akan datang, mengancam, lalu membawa motor itu tanpa banyak bicara. Namun kali ini, mereka mendatangi rumah Pak Haris dengan sopan. Pak Haris, seorang pria berusia 45-an dengan wajah lelah membukakan pintu. Iya, ada apa ya? Arnold tersenyum kecil. Pak, maaf mengganggu. Kami dari leasing. Kami mau bicara soal cicilan motor Bapak. Pak Haris langsung terlihat panik. Aduh, saya belum bisa bayar. Mas, tolong kasih waktu sedikit lagi. Saya lagi susah. Arnold biasanya akan langsung merebut kunci motor dan menyuruh Pak Haris menyerah. Tapi kali ini, ia menahan diri. Begini, Pak, kata Arnold dengan suara lebih tenang. Kami ngerti keadaan Bapak. Makanya kami datang buat nyari solusi. Pak Haris terkejut. Biasanya debt collector tak pernah berbicara seperti ini. Maksudnya gimana, Mas? Ronald mengambil napas. Kami bisa kasih waktu tambahan beberapa hari. Tapi Bapak harus kasih jaminan kalau memang ada niat bayar. Pak Haris langsung mengangguk penuh harap. Iya, Mas. Saya janji. Saya bakal cari cara buat bayar dalam 3 hari. Arnold tersenyum tipis. Oke, Pak. Kami percaya sama Bapak. Tapi kalau lewat 3 hari nggak ada kabar, terpaksa kami harus ambil motor ini. Pak Haris mengangguk cepat. Iya, Mas. Makasih banget. Setelah meninggalkan rumah Pak Haris, Ronald dan Arnold merasa lega. Untuk pertama kalinya,
Mereka menangani penagihan dengan cara yang lebih manusiawi. Beberapa minggu berlalu, dan kabar tentang perubahan sikap Ronald dan Arnold mulai menyebar di kalangan debt collector lain. Beberapa rekan mereka mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang mengejek. "Loh, kalian jadi debt collector apa relawan sosial?" ledek Tony, seorang debt collector dari tim lain. Arnold hanya tersenyum. "Kami masih sama, cuma caranya aja yang beda." Ronald menambahkan, "Lo nggak tahu rasanya kalau tiba-tiba ketemu orang yang lebih kuat dari lo, dan bikin lo sadar kalau lo udah kelewatan." Tony tertawa sinis. "Halah, yang penting duit. Bro, gue nggak peduli." Arnold dan Ronald hanya saling pandang. Mereka tahu, tak semua orang bisa langsung berubah seperti mereka. Namun, beberapa rekan debt collector mulai tertarik. Mereka melihat bahwa pendekatan yang lebih manusiawi justru membuat orang-orang lebih kooperatif. Hari demi hari, Ronald dan Arnold terus bekerja dengan cara baru mereka. Mereka tetap menjalankan tugasnya, tapi dengan lebih banyak komunikasi, lebih banyak negosiasi, dan lebih sedikit kekerasan. Suatu hari, saat sedang mengurus penarikan kendaraan di sebuah dealer, mereka tak sengaja bertemu dengan Letkol Rano lagi. Kali ini, pria itu tidak mengenakan seragam, hanya pakaian santai. Rano menatap mereka dengan alis terangkat. "Jadi, kalian masih kerja di sini?" Ronald tersenyum. "Iya, Pak, tapi sekarang, caranya beda." Arnold menambahkan, "Kami sadar, Pak, kalau mau dihormati, harus kerja dengan cara yang benar." Rano tersenyum kecil, lalu mengangguk puas. "Bagus. Kalian sudah belajar sesuatu yang penting." Ia lalu memasukkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan kartu nama. "Kalau suatu hari kalian butuh pekerjaan yang lebih baik, hubungi saya." Ronald dan Arnold menerima kartu itu dengan kaget. Letkol Rano memberikan mereka kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Saat Rano pergi, Ronald dan Arnold saling pandang dan tersenyum. "Kayaknya hidup kita bakal berubah." "Nol." Arnold mengangguk. "Gue juga ngerasa gitu, Ron." Dan sejak hari itu, hidup mereka tak lagi sama. Mereka bukan lagi debt collector ganas dan menakutkan, tapi menjadi orang-orang yang lebih bijak dan dihormati. Kisah Ronald dan Arnold mengajarkan kita bahwa perubahan selalu mungkin, bahkan bagi mereka yang sudah lama terjebak dalam cara hidup yang keras. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan memilih jalan yang lebih baik. Terkadang, kesadaran datang dari pengalaman pahit, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Menghormati orang lain, bekerja dengan hati, dan memahami bahwa setiap orang punya perjuangan masing-masing adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti Ronald dan Arnold, kita semua punya kesempatan untuk berubah, asal berani mengambil langkah pertama. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga menginspirasi. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.